Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 3 orang, yaitu Hendri Wiranata sebagai ketua kelompok, Rini Rahayu sebagai sekretaris, kemudian saya Ninin Septiariza sebagai juru bicara. Akan mempresentasikan tentang isu kontemporer yang pada kesempatan kali ini kami mengambil 3 poin dari isu kontemporer yang ada di Indonesia, yaitu yang pertama tentang isu korupsi, yang kedua tentang terorisme dan radikalisme, kemudian yang ketiga tentang mass communication. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendri Wiranata, peserta Latsar kelas A untuk absen urutan 13, kelompok 1. Menyatakan bahwa saya anti korupsi karena perbuatan korupsi merupakan perbuatan kriminal yang merugikan negara dan merusak kehidupan. Sebagai ASN harus bersikap jujur dan bersih. Hendaknya kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas karunia dan rizki yang Allah berikan kepada kita, dan tidak mudah tergiur akan praktik-praktik yang menjerumuskan kita dalam kasus korupsi. Untuk mengatasi hal ini, kita harus selalu sadar bahwa kita harus tetap mencari rizki dengan cara yang halal, yang Allah ridhoi. Maka saya harus selalu ingat kepada Allah dimanapun saya berada. Dengan begitu kita akan selalu merasa diawasi dalam segala hal, dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah agar selalu merasa diawasi dalam melakukan segala perbuatan kita. Dan saya berkomitmen anti korupsi. Nama saya Rini Rahayu, peserta CPNS tahun 2021 Kabupaten Kepulauan Meranti, menyatakan bahwa saya anti terhadap terorisme dan radikalisme. Radikalisme merupakan salah satu isu yang tak ada habisnya untuk dibahas dan masih terus menjadi permasalahan di Indonesia. Paham radikalisme terutama di era globalisasi seperti sekarang tentunya semakin menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat, mengingat isu tersebut merupakan isu yang sensitif dan berbahaya. Beragam aksi teror yang terjadi di berbagai belahan dunia menjadi permasalahan yang menarik untuk dibahas karena menjadi pusat perhatian para anti agama untuk mengobok-obok eksistensi agama dari satu sisi. Setiap gerakan terorisme yang terjadi pada akhirnya selalu dihubungkan dengan identitas suatu keyakinan. Pengeboman 11 September 2001, propaganda Islamic State of Iraq and Syria atau ISIS, peristiwa bom Bali 1 dan 2, pembakaran terhadap beberapa rumah ibadah dan lain yang disinyalir terjadi akibat berkembangnya paham radikalisme. Pada awalnya, yang mendasari tindakan radikalisme adalah politik lokal yang berangkat dari ketidakpuasan dengan proses politik yang akhirnya gerakan tersebut. Agama meskipun pada awalnya bukan sebagai pemicunya, kemudian menjadi faktor legitimasi yang sangat penting bagi gerakan kelompok garis keras. Paham radikalisme pada umumnya cenderung sering menjerat kalangan berusia muda dikarenakan pada usia tersebut seseorang masih belum dibekali dengan pemahaman dan pengetahuan yang cukup serta masih berusaha untuk menemukan jati dirinya. Sebab-sebab terorisme dan radikalisme diantaranya dapat merusak nilai-nilai toleransi yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Yang kedua, dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Indonesia. Yang ketiga, membuat stabilitas dan kedamaian negara Indonesia dapat terancam. Micu terjadinya terorisme dan radikalisme seperti fanatisme yang berlebihan, ideologi ekonomi, politik, budaya, dan juga kesenjangan sosial. Untuk mengatasi itu, maka diperlukan berbagai upaya, di antaranya yang pertama, mengarahkan para pemuda pada beragam aktivitas yang berkualitas baik di bidang akademis, sosial, keagamaan, seni budaya,
maupun olahraga. Yang kedua, memperkuat pendidikan kewarganegaraan atau civic education dengan menambahkan pemahaman yang mendalam terhadap 4 pilar kebangsaan, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Ketiga, memberikan pemahaman agama yang damai dan toleran sebagai pemuda tidak mudah terjebak pada arus ajaran radikalisme. Dalam hal ini, peran guru agama di lingkungan sekolah dan para pemuka agama di masyarakat sangatlah penting. Pesan-pesan damai dari ajaran agama perlu dikedepankan dalam pelajaran maupun ceramah-ceramah keagamaan. Yang keempat, memberikan keteladanan kepada para pemuda, sebab tanpa adanya keteladanan dari para penyelenggara negara, tokoh agama, serta tokoh masyarakat, maka upaya yang akan dilakukan hanya sia-sia. Terima kasih. Saya, Ninin Septiariza, menyatakan bahwa saya anti berita hoax. Karena hoax bisa memberikan dampak negatif, salah satunya bisa menghambat jalannya pemerintahan, bisa menyebabkan munculnya keresahan, keributan, bahkan ujaran kebencian. Akhir-akhir ini, berita hoax semakin populer di tengah masyarakat Indonesia. Di antaranya, mereka memanfaatkan kondisi pandemi COVID-19 yang sedang melanda di Indonesia maupun global. Salah satu berita hoax yang sedang populer di Indonesia tentang vaksinasi adalah mereka mengatakan bahwa vaksinasi yang diadakan adalah merupakan konspirasi orang kafir untuk menghancurkan orang Islam. Dengan adanya berita hoax tersebut, bisa menyebabkan banyak masyarakat di Indonesia akhirnya menolak untuk divaksinasi, sehingga cita-cita pemerintah supaya seluruh masyarakat Indonesia bisa divaksinasi menjadi terhambat. Mengatasi masalah tersebut, maka saya sebagai ASN harus menjadi orang yang anti berita hoax. Adapun langkah supaya kita menjadi orang yang anti hoax antara lain yaitu 1. Perhatikan judul informasi. 2. Lihat sumber berita. Jika berita yang disebarkan adalah berita dari sumber yang anonim atau tanpa nama, bukan dari sumber resmi, maka jangan diterima bulat-bulat, harus diselidiki dulu. Kemudian, yang ketiga, periksa foto atau video. Apakah foto atau video yang dikirim tersebut adalah video yang asli? Yang keempat, waspada dengan berita yang diteruskan. Karena berita yang diteruskan adalah berita yang tidak tahu siapa pengirim yang sebenarnya. Yang kelima, melaporkan ke Kementerian Komunikasi dan Informatika jika menemukan berita yang hoax. Baiklah, itu yang saya dapat sampaikan tentang anti berita hoax. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.